Saat kebenaran ditolak didengar. Ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat paling tenang untuk mencari keadilan hari itu justru berubah menjadi arena ketegangan. Di tengah proses hukum yang sudah berjalan berbulan-bulan, Nikita Mirzani, terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, memilih untuk tidak lagi diam. Bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk satu hal yang mestinya menjadi hak setiap terdakwa, meminta bukti didengarkan oleh majelis hakim secara terbuka. Saya minta rekaman itu diputar. Diputar. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis terbuang. Saya tidak bisa merawat anak saya. Bukti itu adalah sebuah rekaman yang menurut Nikita berisi dugaan serius. Keterlibatan Reza Gladys dalam mengatur jalannya proses hukum, termasuk dugaan adanya pengaruh terhadap jaksa dan hakim. Bahkan, muncul dugaan lebih jauh bahwa ada keterlibatan seorang jenderal polisi berpangkat bintang 1 dalam upaya tersebut. Saya dijerat pakai undang-undang TPPU supaya saya bisa ditahan. Jangan bikin saya bodoh. Sekian 5 bulan. Dan jelas produk yang melanggar TPPU akan tidak terdaftar. Merugikan masyarakat, dia yang merugikan masyarakat. Saya tidak pernah merugikan masyarakat. Masyarakat mana yang saya rugi? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Kami pahlawan. Dengar, minta satu kok baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini ada di rekamannya. Ini baru sebagian. Ya Allah segitunya. JPU sudah dikondisikan, api sudah dikondisikan, dan ini keluar yang sendiri yang bicara. Kami dizolimin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana hukum Indonesia seperti ini? Permintaan Nikita jelas. Ia menolak keluar dari ruang sidang sebelum rekaman itu diputar. Tapi bukannya dijawab dengan kesediaan untuk menguji kebenaran, majelis hakim dan jaksa penuntut umum justru memilih meninggalkan ruang sidang. Diam, lalu pergi, seolah-olah rekaman itu terlalu berbahaya untuk diperdengarkan, atau justru terlalu benar untuk dihadapi. Saat petugas rutan berusaha membawanya kembali ke Pondok Bambu, Nikita menolak. Ia juga menolak mengenakan kembali rompi tahanan. Tapi penolakan itu bukan semata-mata aksi simbolik. Ia sedang mengirim pesan bahwa ia merasa diperlakukan tidak adil, dikriminalisasi selama 5 bulan, dan kini dipaksa diam saat memiliki bukti yang justru bisa membela dirinya. Dan yang menjadi pertanyaan penting, di mana batas antara menegakkan proses hukum dan memperlakukan terdakwa secara manusiawi? Kode etik kejaksaan sudah sangat jelas. Jaksa dilarang melakukan intimidasi, baik secara verbal maupun nonverbal terhadap siapapun di dalam ruang sidang, termasuk